Kudus. Malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah kumpulkan kami dengan teman-teman kami di Zoom ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan lewat Zoom ini, supaya kami boleh semakin mengerti Tuhan akan firman-Mu dan akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya semakin hari kami boleh makin mendapatkan banyak pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata, umatku binasa tidak adanya pengetahuan akan kebenaran. Malam hari Tuhan, kami minta kebenaran-Mu yang dari-Mu saja Tuhan boleh rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kau juga berkati, beri hikmat, marifat-Mu Tuhan kepada Pak Roni yang nanti akan menjelaskan tentang firman Tuhan, juga Pak Pran Tuhan yang membantu Zoom ini Tuhan. Kau campur tangan Tuhan, Kau lancarkan semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Freddy, Pak Sutono yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tuhan Kau sertai Tuhan, tutup bungkus hingga boleh sampai tiba di rumah dan boleh bersama-sama bergabung di Zoom ini Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga beri hikmat kepada teman-teman kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan, kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan semua malam hari ini ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan semua yang percaya katakan amin. 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 Oke. Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat malam semuanya. Malam. Malam hari ini saudara, dalam waktu 1 jam ke depan kita akan coba membahas saudara satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-14 ya. Matius 22 ayatnya yang ke-14. Boleh minta tolong Pak Frank untuk boleh menampilkan ayat ini, kita baca bersama. Kita baca saudara ayatnya dari Matius 22 ayat 14. Pak Frank boleh tolong membacakannya Pak, biar jelas. Oke, Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya, ayatnya singkat saja Pak ya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, diambil dari terjemahan baru saudara. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang ayat ini, menurut teman-teman ya, ayat ini berbicara tentang apa sih? Ya, saya juga kurang begitu memahami mengenai ayat ini. Daripada nanti kita salah menerjemahkan, nanti akan coba dijelaskan oleh Pak Roni. Cuman sebelum lebih jauh kita mendapatkan penjelasan dari Pak Roni, kita coba mau diskusi dulu ya. Sebetulnya ayat ini berbicara tentang apa, saudara? Seringkali kalau saya melihat dari ayat ini dikatakan sebab banyak dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Maksudnya kalau menurut pengertian saya ya, banyak orang yang dipanggil menjadi anak Tuhan ya, tetapi pada akhirnya tidak semuanya diselamatkan, tetapi hanya mereka yang benar-benar dipilih saja. Nah, apakah pengertian itu benar atau tidak, saya juga kurang memahaminya ya. Oleh sebab itu saya mau tanya kepada teman-teman, apakah kira-kira pengertian seperti itu gitu loh saudara ya. Bisa teman-teman bisa sedikit memberikan gambaran apa sih arti daripada ayat ini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih ya. Silakan Pak Johan, biar langsung saja karena waktu kita cuma 1 jam ke depan. Pak Johan? Iya. Ya. Yang ayat terpanggil maksud ya. Apa?
Ya, artian Pak Johan itu apa sih dari Matius 22:14 yang dikatakan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, banyak yang terpanggil, maksudnya di sini eh, anak Tuhan yang sudah terima keselamatan, ya sudah segitu aja. Dia pikir, ya saya udah terima Yesus, saya sudah terima, ya maksudnya dia terima anugerah keselamatan secara gratis. Nah, dia pikir, orang ini pikir selesai, tapi ternyata keselamatan itu mesti dikerjakan, dilakukan. Ya itu maksudnya. Ya banyak yang dipanggil. Nah, melalui perjalanan hidupnya, ya orang ini yang sudah terima Yesus, ya dia pikir sudah selesai, udah. Sedangkan keselamatan itu mesti dikerjakan melalui apa? Melalui lebih dekat hubungannya dengan Tuhan, mencari Tuhan, dan mengikuti persekutuan seperti kayak komsel, kayak gitu. Nah, untuk menjadi terpilih, dia harus melekat sama Tuhan. Melalui apa? Ya contohnya seperti Abah Alof kan mengatakan korambio, persekutuan dengan Tuhan, ibadah sejati. Tapi menurut saya yang terpilih itu ya rahasia Tuhan sebetulnya. Karena kenapa? Ya hanya Tuhan yang tahu hati kita, benar apa enggak, hanya Tuhan yang tahu. Jadi semua itu hanya rahasia Tuhan, haknya Tuhan yang untuk memilih kita. Kitanya yang harus benar di hadapan Tuhan. Itu aja. Oke, saya bisa menangkap ya, karena ada di luaran sana ya, banyak orang berpikiran seperti ini. Di dalam menerjemahkan ayat firman Tuhan selalu ada versi kalau menurut saya. Ini kalau versi Pak Johan kan berarti kita harus kerjakan keselamatan kita ya dengan cara bersungguh-sungguh cari Tuhan supaya kita terpilih ya kan, supaya kita dipilih. Nah kan ada versi yang lain lagi yang mengatakan bahwa ketika saya terima Tuhan Yesus, sekali selamat saya tetap selamat gitu loh. Makanya doktrin itu dipakai banyak orang Kristen ketika dia Tuhan, dia nggak mengerjakan keselamatannya, akhirnya dia hidupnya bebas ya, hidupnya tetap nipu orang ya kan, tetap marah-marah, tetap hantam orang ya, pokoknya pekerjaannya juga nggak berdasarkan firman Tuhan dan lain sebagainya, karena mereka berpikir bahwa sekali selamat tetap selamat. Apakah benar pengertian seperti itu? Nanti kita akan coba cek lebih jauh lagi pengertiannya seperti apa gitu ya kan. Tapi kita coba mau lebih jauh lagi, mau bahas lagi ya. Pak Ferry, Pak Ferry gimana Pak Ferry? Silakan dibuka mic-nya Pak Ferry. Ya hampir sama aja sih Pak. Sama yang mana nih? Nggak jauh beda sih, pendapat saya itu kayak apa? Kan kita dipanggil Pak, dipanggil. Nah nanti mungkin kalau udah dipanggil dipilih lagi sama Tuhan. Nih lu ini gitu ya. Dengan Pak Johan gitu maksudnya. Apa sama yang versi yang kedua, sekali selamat, udah selamat, bodoh amat ya kan, mau mengerjakan keselamatan atau enggak, bodoh amat, yang penting saya udah selamat gitu loh.
Kalau Versi udah yang mana, selamat, Pak? ya kan ada waktu itu saya dengar khotbah juga kalau kita udah selamat ya selamat terus gitu. Cuma yang kadang-kadang kita untuk jalaninnya itu kan masih banyak ini rintangan apa kan kita butuh apa butuh dikerjain itu keselamatan kita harus kita kerjain gitu Pak. Kayak kayak dosa-dosa lama kita harus Hmm. hilangin. Jadi keselamatan itu harus dikerjain, tapi sekali selamat ya tetap selamat. Selamat. Ya, cuman Kan butuh kita proses dipakai aja sekali gitu ya, aja Pak kan ya. Pak. Iya. Ya. Oke, ya. Itu dari Pak. Pak Tatra bagaimana, Pak? Ya, kalau saya dapatnya di Matius 22 ayat 14 ini, menurut saya kayaknya waktu penuaian, waktu Tuhan Yesus datang. Jadi banyak yang dipilih, tapi sedikit yang dipanggil. Konteksnya ya seperti yang tadi pagi saya dapat Pak di meditasi di mesbah doa di Ibrani 12:28 saya bacakan ya Pak. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi yang saya dapat jadi hidup kita harus berkenan sama Tuhan. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, pasti kita akan dipanggil. Ya Pak, itu aja Pak. Saya koreksi sedikit ya, Pak ya. Tadi Bapak bilang banyak yang dipilih tapi sedikit yang dipanggil. Kalau di ayat 22 ayat 11 ini justru kebalikannya, Pak. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang Hidup kita harus dipilih, Pak. berkenan sama Tuhan Pak. Ya, kalau kita mau hidup berkenan sama Tuhan ya, kita selalu harus tinggal di hadiratnya. Ya, tinggal di hadiratnya, melakukan kehendaknya, berjalan bersama Tuhan. Ya. Oke, itu aja Pak ya. Ya. Oke. Kalau Pak Fran bagaimana Pak? Menurut kalau yang pernah saya dapetin sih, ayat ini kan akhir dari perumpamaan yang Tuhan Yesus omongkan di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya kan juga, tertulis juga kalau tuan rumah itu tuan rumahnya yang punya pesta itu kan tanya, ada orang yang datang ke pesta tapi tidak pakai pakaian pesta. Nah, lalu Tuhan Yesus kan tanya, kenapa kok enggak pakai pakaian pesta? Lah, orang itu kan diam aja. Kalau menurut saya, Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan pada tiap orang, tapi tergantung dari kita mau mempersiapkan enggak untuk datang ke pesta tersebut. Dalam hal ini, kita siap enggak untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan di langit bumi baru nanti. Kalau selama ini kita cuman untuk masih memperhatikan kepentingan sendiri, apa yang kita lakukan cuman untuk demi kepentingan diri sendiri sih, berarti kan bisa dibilang itu kita tidak mempersiapkan untuk kehidupan kita nantinya di kehidupan yang kekal nanti. Nah, makanya kalau kita tidak mempersiapkan itu nanti kan akhirnya dicampakkan di dalam neraka yang terdapat kertak gigi yang seperti itu. Makanya kita juga harus itu sih
mempersiapkan diri bukan cuma untuk memikirkan yang ada di dunia aja, tapi memikirkan yang untuk kehidupan kita yang kekal nantinya. Itu sih Pak Adi. Iya, iya. Oke. Oke, karena dari itu makanya sini dikatakan sebab banyak yang dipanggil. Ya, ini pengenalan yang pertama yang A dikatakan bahwa Iya. sebab banyak yang dipanggil. Nah, dalam pengertian di sini kan kalau kita bisa umpamakan banyak yang dipanggil itu banyak orang Kristen yang dipanggil kan. Ya, Benar. jadi orang Kristen ya. Nah, di ayat B itu dikatakan tetapi sedikit yang dipilih gitu loh. Sudah jadi Kristen akhirnya ada dipilih lagi karena apa? Apakah karena dia tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan dia pada saat ketika dia dipanggil, dia tidak sungguh-sungguh dan akhirnya dia tidak terpilih seperti itu, ya. Ya. Nah, ini yang harus kita mengerti, ya. Ini harus kita mengerti betul-betul gitu loh, ya. Apakah itu pengertiannya seperti itu? Kita sudah jadi orang Kristen, akhirnya nggak terpilih, atau satu lagi paradigma yang selalu diajarkan oleh yang lain juga bahwa kalau kita udah dipilih jadi orang Kristen, ya udah. Kalau kita udah dipanggil jadi orang Kristen, ya pasti kita terpilih, selamat sampai selama-lamanya. Itu Nah, nantinya untuk jadi high lebih priest. terarah lagi, ya, untuk lebih terarah lagi, udah saya langsung serahkan saja ke Pak Roni untuk menjelaskannya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar-benar komprehensif gitu loh dari ayat seperti ini, ya. Silakan waktunya, saya persilakan Pak Roni. Oke. Biasakan teman-teman. Nggak ada ya Pak? Gimana? Suara saya gimana? Jelas Videonya ya? nggak ada ya Pak ya? Loh, ada videonya? Masa ada? Suara bagus, videonya yang tidak ada Pak. Luar kok. Oh, berarti saya yang masalah Pak. Ya udah lanjut Pak. Oke, saya nyala tuh videonya. Ya berarti signal saya yang kurang bagus Pak, maaf Pak. Oke. Ya, Jadi, maaf, Pak. teman-teman Lanjut, biasakan ketika kita membaca satu ayat, menafsirkan satu ayat, itu jangan cuma baca satu potong ayat tanpa memperhatikan ayat yang lain, ayat sebelumnya. Nah, lihat, Pak Fran, tampilkan lebih dulu ayat yang kedua, supaya kita tahu sebetulnya itu perkara apa loh. Itu adalah Tuhan Yesus memperumpamakan hal kerajaan surga adalah seperti demikian. Pak Fran, coba tampilkan sekilas Pak Fran. Ayat yang kedua Pak Fran. Ya. Ayat yang kedua, supaya tahu. Hal kerajaan surga itu, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, berarti Tuhan Yesus ini mengumpamakan kerajaan surga itu seperti demikian loh. Nah, ternyata dia raja yang punya surga ini tadi, ternyata itu banyak ngundang. Dia mengutus hamba-hambanya itu ngundang. Nah, ada undangan yang spesial, disuruh datang, itu pastilah kepada orang yang dia merasa dekat. Katakanlah orang Yahudi, ya, orang Israel, atau katakanlah orang Kristen yang diundang. Kenyataannya apa? Dari bacaan kita sebelum ayat 14 itu, ayat terakhir, itu ditunjukkan. Ternyata yang diundang, itu banyak yang tidak memberikan respon. Mereka alasan, wah sorry ya, gua nggak bisa datang dan lain sebagainya. Bahkan orang yang khusus ini sampai didatangi 2 kali. Hamba yang pertama diutus, nggak datang, dia mengutus hamba yang lain lagi, datangi orang yang sama. Terus kemudian gara-gara jengkel, kamu tak khususkan, spesial tak undang, kamu tidak memperhatikan, akhirnya raja ini mengundang orang sembarang. Berarti mulai dia mengundang orang di luar Kristen. Diundang. Nah, diundang, akhirnya datanglah orang yang yang mau datang tetapi campur aduk. Nah, terus kemudian seperti yang diceritakan oleh Pak Fran,
raja ini bersimpangan dengan orang yang apa itu namanya datang ke pesta, tetapi kok tidak pakai pakaian pesta. Terus kemudian orang itu ditegur, loh, lu kesini kok tidak pakai jas, tidak pakai pakaian pesta, tampil seperti orang yang betul-betul siap, di samping menghormati yang diundang, juga menghormati dirinya sendiri. Nah, ternyata orang ini tidak memberikan jawaban, dia pergi. Nah, raja ini ngomong sama hambanya, tangkap orang itu, masukkan penjara. Nah, apa maksudnya? Jadi maksudnya begini, dari bacaan itu tadi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sesuai dengan bacaan tadi, yang dipanggil pertama adalah orang-orang yang dikhususkan, yaitu orang Kristen atau orang Yahudi. Tetapi tidak semua orang Kristen itu tadi memberikan respon positif. Ya, sehingga dari total yang dipanggil tadi, yang dipilih jadi sedikit. Salah satunya, kenapa kok hal itu terjadi? Karena ada banyak orang Kristen yang sedang berpikir, gua kan sudah Kristen, ngapain mesti datang, gitu loh. Ya, ngapain mesti melakukan pekerjaan? Mengapa mesti mengerjakan keselamatan itu, kata Pak Johan tadi, ya, harus mengerjakan, itu betul. Nah, sehingga kepada orang-orang yang tidak mengerjakan apa-apa itu tadi, pasti tidak akan selamat. Sama dengan, itu adalah yang dikatakan Pak Fran di akhir bacaan tadi, ada orang yang datang, tetapi karena dia tidak melakukan apa-apa, dia tampilannya itu seperti orang yang tidak layak datang ke pesta. Karena apa? Loh, masa sih semua orang sudah dikasih tahu loh, dress code-nya itu pakai jas ya. Ini enggak, dia pakai kaos oblong aja, pakai jeans, pakai sandal jepit, kan begitu. Nah, kenapa? Karena dia tidak melakukan apa-apa. Berarti ini adalah orang-orang yang tidak tanggap dengan kasih karunia dan dengan anugerah tadi. Harusnya kalau orang tahu mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah, dia akan menilai, waduh, anugerah ini begitu mahal ya, kado ini begitu mahal ya. Kenapa? Karena ini harus dibayar lewat darahnya Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan aku. Otomatis ini bernilai sekali. Nah, orang yang menerima hadiah yang sangat luar biasa nilainya itu tadi, pasti akan memberikan respon. Rasa terima kasih, rasa bersyukur, kemudian hadiah ini dirawat, dipelihara, dan lain sebagainya. Nah, itulah gambarannya orang-orang yang datang ke pesta adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia layak dipilih. Kenapa? Karena dia pun datang ke pesta itu dengan pakaian, dengan tampilan seperti yang dikehendaki oleh sang raja sebagai yang mengundang. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak memberikan respon, itu akhirnya juga akan dicampakkan oleh pengundang ke dalam api neraka. Nah, dari sini menunjukkan bahwa ternyata sesungguhnya Yesus yang adalah Tuhan, kepengennya itu ngundang orang begitu banyak. Keinginannya dia menyelamatkan dunia. Tetapi dunia karena tidak mengenal dia, responnya itu tidak bagus. Sehingga undangannya dia untuk mendapatkan keselamatan itu disepelekan oleh banyak orang. Dan hati-hati, yang banyak menyepelekan justru orang Kristen sendiri yang punya pandangan salah. Di mana mereka berkata, gua kan sudah Kristen. Pendeta kan ngomong, sekali mendapatkan anugerah, ya, gua sudah tidak perlu lakukan apa-apa, gua pasti selamat. Hati-hati, itu adalah orang yang pakai pakaian, bukan pakaian pesta. Sehingga dia juga akan tidak diselamatkan. Kenapa? Karena kita akan ngelihat ya, nanti satu ayat saya sampaikan, Anda sudah pasti hafal. Matius 7, ayat 20, 21, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun mereka adalah orang yang banyak mengadakan mujizat. Pada hari terakhir, dia harus berkata berterus terang,
Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Terus kemudian sekarang kita lihat, ada orang Kristen yang berpandangan, sekali aku dapat anugerah, tidak akan dicabut. Sekarang kita lihat, firman Tuhan tidak pernah ngajar seperti itu, ya. Itu adalah hasil dari pendeta ini belajar, kemudian dia menyimpulkan. Artinya pengajaran dari seseorang. Hati-hati, pengajaran itu bisa salah jika dia tidak memperhatikan ayat firman Tuhan yang lainnya. Contoh, Tuhan Yesus selalu berkata, kamu itu ranting, aku pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Ranting jangan lepas dari pokok anggur, ranting harus nempel pokok anggur, supaya ranting ini tidak mati. Dan ranting yang nempel di pokok anggur akan berbuah, supaya lewat buahmu yang lebat, engkau memuliakan Bapakku di surga, dengan demikian engkau adalah muridku. Nah, kita berkesimpulan sekarang. Kalau Yesus Kristus Tuhan berkata seperti itu, Anda harus berbuah, berarti untuk bisa berbuah, kita itu diem saja atau kita mengerjakan keselamatan. Tentunya kita mengerjakan keselamatan. Kita berbuat baik dan berbuat benar. Sekarang Pak Fran, tolong ditampilkan Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 17. 14 dulu. Lihat. Ini untuk menyadarkan orang Kristen yang sudah dibaptis tapi tidak lakukan apa-apa. Mereka pasti akan binasa kalau dia tidak lakukan apa-apa. Yakobus 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Oke, ini adalah ayat firman Tuhan dalam bentuk pertanyaan kepada kita sebagai pembacanya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Karena orang ini ngomong, gua punya iman, tetapi tidak pernah berbuat apa-apa, begitu loh. Ya, sehingga Yakobus bertanya, dapatkah iman yang cuma sekedar mulut saja itu menyelamatkan orang itu? Nah, sekarang ayatnya ke-17, Pak Fran. Ini sudah dikenal, tetapi apa? Kepada buat orang-orang Kristen yang malas berbuat baik, dia tidak mau tahu dengan ayat-ayat ini. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, oke, teman-teman, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, tadi orang yang tidak pakai baju pesta, itu adalah pengandaian daripada orang Kristen yang tidak pernah berbuat apa-apa, tetapi pengen selamat, pengen ikut pesta. Lah, yang punya surga keberatan, lu siapa? Datang kok pakai kaos oblong, pakai t-shirt aja, kan gitu. Sandal jepit lagi, ya. Nah, itu adalah gambaran orang Kristen yang merasa, gua sudah dikasih anugerah, sekali dikasih, selalu akan selalu selamat. Dia tidak lakukan apa-apa, tidak bisa masuk. Nah, demikian pula yang tidak meresponkan, sudah diundang tetapi tidak datang dengan alasan, sorry ya, gua baru beli ladang, mesti harus tak cek, gua baru beli lembu, harus tak kontrol, dan lain sebagainya. Sama dengan kita, ya, pada waktunya kita harus menabur perbuatan-perbuatan baik, bersekutu, dan lain sebagainya. Alasannya kan banyak. Wah, ini nanti kena hujan, ini kena apa, kena macam-macam ya. Sampai pada akhirnya setelah stroke baru ngomong, kalau gua nanti sembuh, gua akan melayani Tuhan. Tuhan pasti ngomong apa? Nggak usah lah, lu stroke ikut melayani, malah buat repot saja, gitu loh ya. Nggak usah, malah tuntun-tuntunan, ya. Nggak usah. Nah, itu tadi. Ditolak sama Tuhan ketika pesta sudah mulai digelar. Demikian Pak Hadi, terima kasih. Oke, ya Pak. Oke. Berarti ini bisa dipahami di ayat 10 nih, bahwa orang yang tidak melakukan apa-apa, kadang-kadang dia beralasan begini Pak ya. Di sini dikatakan di ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan
semua orang-orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu. Kan dia bisa beralasan begini, Pak, ya, saya tidak pakai baju pesta, ya karena saya posisi ada di jalan, disuruh ya tidak pesta. Posisi saya kan ada di jalan-jalan. Posisi saya kan lagi sedang tidak posisi di rumah kan dikatakan. Lah saya disuruh datang untuk ke perjamuannya, saya datang aja seperti itu, Pak. Kan alasannya kalau orang itu seperti itu bisa kan, Pak? Kenapa? Gini, Pak. Ya. Ya. Jadi saya nggak persiapan pulang ke rumah untuk pakaian pesta. Kan saya diundang, disuruh datang gitu, Pak. Ya, Pak Hadi. Jadi yang dimaksud tidak berpakaian pesta itu bukan pakaian seperti kita ini, kita pergi ke pesta, bukan. Itu adalah pengandaian daripada firman Tuhan untuk menunjukkan jika Anda adalah orang yang setiap hari melakukan firman Tuhan, berarti Anda adalah orang yang layak datang kepada Kristus. Dengan pakaian Anda itu bicara tentang kepribadian Pak Hadi, penampilan Pak Hadi itu ditunjukkan dengan perbuatan Anda setiap hari itu berpakaian. Ya, bukan pakaian seperti yang kita pakai ini, bukan. Ya, tetapi pakaian ini adalah mengandaikan. Siapa yang berpakaian pesta adalah orang. Kenapa kita datang ke pesta harus berpakaian pesta? Satu, menghormati sang pengundang, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang punya surga tadi. Ya, dengan apa kita menghormati dia? Nah, Pak Fran tampilkan Yohanes pasal 14 ayat 15. Coba. Yohanes, itu pakaian, Pak. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya. Nah, ketika kita menuruti segala perintah Tuhan Yesus, otomatis kita menjadi orang yang gimana? Yang berkenan di hati dia. Nah, otomatis kita ini adalah orang yang layak datang ke pesta tadi. Kenapa? Karena saya berpakaian pesta. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan itu adalah firman yang aku suka lakukan dalam hidupku sehari-hari. Sehingga hidupku berkenan kepada dia. Nah, mereka-mereka yang tidak merespon itu tadi diandaikan sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi yang datang tadi tidak pakai pakaian pesta adalah orang yang merasa gua ini diundang, gua ini pasti selamat. Tetapi apa? Tidak pernah lakukan apa-apa. Nah, otomatis ya orang itu bisa diketahui orang ini baik dan tidak itu dari mana? Dari perbuatan. Sama seperti orang ini dituduh, orang ini adalah pencuri. Kenapa kok pencuri? Karena kedapatan orang ini mengambil barang yang bukan miliknya dia. Berarti dia pencuri. Orang ini baik. Kenapa? Karena kita melihat sendiri. Banyak orang susah itu datang kepada dia. Tidak pernah dikecewakan. Selalu dia tolong. Bahkan dia nolong bukan cuma dengan duitnya saja, tetapi sarananya atau bosnya sendiri itu datang kepada orang keluarga-keluarga yang menghadapi kesesakan ini tadi, dia mengulurkan bantuan. Lewat mana? Lewat perbuatan. Oleh karena tadi, Yakobus pasal 2 tadi, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau Anda hanya bicara, gua punya iman tapi tidak punya perbuatan, Yakobus bertanya, bisa tak iman yang seperti itu menyelamatkan orang tersebut? Itu Pak Hadi, terima kasih. Oke, ya, jadi bisa dimengerti ya Pak ya, bahwa di ayat 10 itu dikatakan bahwa ketika kita diundang, itu kan artinya kita dipanggil untuk datang ke perjamuan. Nah, disinilah ketika kita diundang itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita kan. Respon seperti kita. Tamu-tamu itu harusnya mempersiapkan diri kita sebagaimana mesti
respon kita sebagaimana kita datang ke Ya. sebuah perjamuan pesta begitu. Jadi tidak Ya, betul. sini dikatakan bahwa orang-orang itu tidak ngapa-ngapain ya Pak, bukan apapun Ya. gitu loh. Jadi dia pikir Ya. udah datang aja ke pesta, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak persiapan, tidak Betul. bersih-bersih, Ya. tidak Ya. melakukan sesuatu. Nah, makanya akhirnya klop juga di ayat 14 kan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit Banyak yang dipanggil, dipilih. sedikit yang Nah, kalau dipilih. kita udah dipilih, kita tidak melakukan, kita dipanggil dan kita tidak melakukan apa-apa, akhirnya kita tidak terpilih. Jelas ya Pak ya? Ya, Betul, Pak. jelas maksudnya ayat ini Ya. konteksnya bahwa ya ketika kita dipanggil, kita harus kerjakan keselamatan, terus sungguh-sungguh kita harus sambut ya perjamuan anak domba itu harus benar-benar kita harus mempersiapkan diri ya Pak ya, supaya Betul, benar-benar betul. kita Iya. ikut terpilih. Ya. Jadi Betul. ketika ketemu raja kita, dia melihat kondisi kita sudah bersih, ya, kondisi kita Ya. sudah memakai pakaian yang layak ya Pesta. untuk datang kepadanya, ya, seperti pesta, ya kan? Wah, kita dapat pengertian yang luar biasa malam Ya. hari ini. Teman-teman, Ya. ada yang mau ingin bertanya lebih jauh kepada Pak Roni perihal mengenai pembahasan malam hari ini? Silakan, Pak. Sebelumnya Pak Sutono baru gabung. Selamat malam Pak Sutono. Halo, Malam, Pak Pak. Sutono. Malam, mohon maaf. Malam, Ya. Pak Sutono. Ya. Ya, mohon saya Malam-malam. terlambat. Minggu lalu Ya. saya absen, memang lagi ada perjalanan. Terima Ya, kasih, ya. saya sementara untuk sebagai pendengar dulu, Pak. Oh, Silakan. ya, Mas. ya. Baik. Ya, nggak apa-apa Pak Sutono, santai saja ya. Ya. Teman-teman, tadi kita sudah bahas panjang lebar dari ayat ini. Pasti ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Roni. Ya, silakan, silakan. Pak Ferry, mungkin mau ditanyakan Pak. Silakan buka mic-nya Pak. Ya. Nah, intinya sekarang kita harus cepat-cepat cari pakaian pesta, Pak. Betul. Dengan cara ya mungkin melakukan firman Tuhan, berbuat baik itu ya Pak ya. Betul, betul Pak Ferry. Ya, Jadi undangan kan sudah diberikan, sudah disebar. Dia ingin ruangannya itu penuh, kan begitu. Nah, sekarang tergantung yang diundang, apakah kita memberikan respon positif atau tidak. Nah, di situ tadi kan disebutkan, banyak yang diundang, tapi ada yang tidak respon. Wah, gua tidak bisa datang, gua masih sibuk, barusan beli ladang, barusan beli lembu, kan begitu. Nah, itu yang tidak mau datang. Tetapi juga ada yang mau datang, tapi tidak siap, begitu loh. Ya, dia tidak lakukan apa-apa. Dia hanya ingin nikmati pestanya saja. Nah, yang benar yang mana? Adalah yang benar, begitu diundang, dia langsung ya merespon dengan positif. Oke, gua pasti ya, konfirmasi, gua mesti datang. Kemudian mempersiapkan diri dengan pakaian pesta, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Supaya pada saat hari H, nanti kita datang dengan pakaian pesta yang layak dan kita diterima oleh sang pengundang. Itu tadi intinya. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, Bagaimana, ngerti ya Fer? Pak Ferry ya. Amin, Pak. Ya. Sudah persiapan, Fer? Ya, ini mulai siap-siap cari persiapan, pakaian Pak pesta Ferry. dulu, Pak. Iya. Biar nanti dipanggil pakaian Ya, pestanya siap-siap. udah ada, tinggal pakai doang, Pak. Iya, gitu. Kalau nggak Terus ada dipanggil, akhirnya terpilih baru ya. cari pakaian susah. Seperti itu, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ya. Iya, Ketika betul. mempelai datang, wah gedebak-gedebuk, gedebak-gedebuk Betul. gitu loh. Nah, Karena apa? inilah Yang 5 saatnya kita bodoh ini tidak mempersiapkan siap. diri ya, Pak. Betul. Yang bodoh Ya. itu kan gambaran yang tidak siap. Inilah
kan gitu. Iya. Ya. Tidak siap, tidak setia. Inilah Kan saatnya gitu. kita mempersiapkan diri. Iya, betul, betul. Oke, itu dari Ferry. Pak Johan, silakan dibuka mic-nya. Tidak ada. Nggak ada, udah ngerti. Tambah ngerti. Oke. Wih, Ya, udah Pak ngerti Johan, aja. puji Tuhan, tambah Udah ngerti. tambah ngerti Ya. aja ya. 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 Tambah ngerti. 5 Harus gadis bodoh persiapan itu juga. sama Pak rencana seperti orang yang kita injili itu loh, Pak. Mereka seringkali ngomong gini, wah nanti aja lah, sementara ini gua ini kan masih banyak dosa. Kristennya nanti aja. Loh, padahal harinya tiba itu kan tidak tahu, gitu loh. Ya, nanti aja lah, kalau sudah tua baru aku bertobat, loh. Orang mati tidak usah nunggu tua, kan begitu loh. Ya. Nah, begitu pengantinnya datang, dia belum siap, kan gitu. Misi nanti saja ya enggak selamat, kan gitu. Ya. Ya, telat ya Pak ya. Telat, ya telat. Harus waspada setiap detik, kan Iya, gitu. iya. Oke, oke. Apa? Mungkin ada yang silakan Pak Tantra buka mic-nya. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya, kalau gitu Penjelasannya Pak. sangat jelas. ya silakan Pak. Tapi saya lebih dibukakan yang tentang mengerjakan keselamatan. Ya benar-benar harus takut dan gentar kita mengerjakannya. Takutnya sama siapa ya? Sama Tuhan. Gentarnya sama siapa? Gentarnya sama Tuhan. Nah, makasih Pak Roni. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tapi pada kenyataannya ya Pak Roni, kalau kita melihat ya, banyak yang anak-anak Tuhan, kita prihatin sekali, hidupnya terlalu santai ya Pak ya. Tidak sungguh-sungguh untuk datang, mempersiapkan dirinya benar-benar kepada Tuhan. Hidupnya terlalu santai, lebih condong kepada hal-hal untuk pemenuhan dalam masalah duniawi ya Pak ya, sehingga ya, betul, Pak. Lupa mempersiapkan hidupnya, dirinya tuh untuk datang kepada Tuhan, sehingga yang diharapkan dari seorang Kristen yang adalah buah-buah pertobatannya, buah jiwanya dan lain sebagainya itu tidak nampak sama sekali ya Pak ya. Itu artinya bahwa benar-benar banyak anak Tuhan itu kurang persiapan gitu. Kurang persiapan. Ya, Pak. Cuman masalahnya itu adalah Pak, mereka tetap berpikir bahwa tidak seperti yang kita bahas malam hari ini. Mereka dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tetapi banyak yang merasa bahwa walaupun saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya pasti tetap dipanggil dan tetap dipilih gitu loh Pak. Ini yang menjadi problem masalahnya. Dan ini tidak terjadi di antara kita saja ya. Yang kebetulan mungkin malam hari ini kita semua sadar ya bahwa kita selain dipanggil, kalau bisa kita juga harus terpilih ya. Jadi artinya kita harus mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin agar dipilih. Tetapi banyak anak-anak Tuhan ya yang seperti yang saya katakan itu, ketika diajak kompak, diajak konsel, banyak alasan Pak, banyak alasan, sibuk lah, oh saya tidak punya pembantu, ya, oh saya tidak bisa ngejum, ya, saya gaptek dan lain sebagainya, sehingga ya itu kurang persiapan. Tetapi yang jadi persoalan adalah dia tetap yakin gitu loh, tetap yakin walaupun tanpa persiapan seperti itu, dia tetap yakin bahwa dia tetap selamat, sekali selamat tetap selamat gitu loh Pak. Bagaimana pandangan
Pak Roni, Pak, mengenai hal ini? Ya, itu kesalahannya tinggal dari pengajarnya, Pak. Pembicaranya, pendetanya, gimana mereka itu mengkupas firman Tuhan begitu dalam dan benar. Sama seperti yang hari ini kita diskusikan, ternyata Pak Hadi, Pak Johan, Pak Ferry, Pak Tantra, dan teman-teman, Pak Sutono, Pak Fran, semua bisa ngerti tentang penjelasan saya. Karena saya juga ambilkan ayat-ayat yang membuktikan bahwa perbuat baik dan benar itu tetap harus kita lakukan, begitu loh. Nah, ada banyak dalam tanda kutip, ya, tanda kutip, terkadang, apa itu namanya, pembicara, itu kadang itu ngajar, itu sengaja, dia memberikan pelajaran yang tidak benar, dengan maksud dan tujuan agar supaya jemaat yang mendengarkannya itu merasa senang. Nah, sehingga tidak diberitahu kebenaran firman Tuhan itu harus seperti ini loh. Bahwa kamu dapat kasih karunia, dapat anugerah, sehingga kamu diselamatkan, itu oleh karena apa? Oleh karena iman. Bukan apa itu namanya tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. Oleh karena itu, jika pengajarnya itu memberikan pelajaran itu salah, akhirnya apa? Jemaat pura-pura. Dia tinggal ngomong, Tuhan kalau salah bukan aku, salah yang ngajar, kan begitu. Nah, ini yang celakanya seperti itu. Sehingga pengajar yang salah itu akan mencetak orang-orang Kristen yang berkesimpulan keliru. Demikian Pak Hadi, terima kasih. Oke, ya Pak. Kalau gitu kita sama ya Pak ya. Tapi untuk langkah supaya kita bisa menyadarkan mereka, apa yang harus kita lakukan Pak gitu loh. Sebagai anak Tuhan untuk membantu mereka Pak. Ya, paling tidak kita Roni. bisa share Alkitab, ayat Alkitab seperti Yakobus tadi. Ya, Pak Hadi bisa share gitu loh. Ya, Pak, apa enggak salah? Kita memang sudah dipilih sama Tuhan, tetapi bukan berarti kita enggak lakukan apa-apa loh, Pak. Ya, ternyata ini ada petunjuknya apa itu yang lain, bahwa ternyata kita ini harus tetap melakukan. Karena jika kita tidak melakukan, ya kita salah. Coba ya, ayat yang mereka yakini benar sehingga mereka tidak berbuat, itu ada di Efesus 2 ayat 8, tapi dipotong, Pak. Coba, Pak Fran tampilkan Efesus 2 ayat 8. Itu dipotong, ya. Nah, nanti tampilkan sampai 9 sampai 10 ya. Nah, tapi ayat 8-nya dipotong, Pak. Dan ini adalah kelakuan daripada pembicara yang tidak bertanggung jawab, ya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Stop, Pak Fran. Nah, dipotongnya apa? Oleh imannya dipotong, Pak. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Oleh imannya tidak disebutkan, Pak. Nah, sekarang lanjutkan ayat 9 dan 10, Pak Fran. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, ya, jadi Pak Hadi, dari 3 ayat tadi, yang dipotong itu adalah ayat yang ke-8. Imannya itu tidak disebutkan. Nah, padahal itu oleh iman. Gandeng itu. Nah, begitu itu dihilangkan, tidak pernah dikhotbahkan. Tujuannya apa pendeta seperti ini? Supaya dengar di telinga enak, di hati merasa, wah, gua damai sejahtera ya, kena khotbah pendeta itu. Persembahannya jadi lebih banyak, begitu loh Pak.
tapi mati. Nah, ini celaka toh kan gitu. Anda dibohongi malah berani persembahkan banyak, tapi mati, Pak, binasa pasti. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan. Gitu loh, imannya ndak ada. Iman bukan cuma mulut, tetapi iman juga karena perbuatan. Contoh, Abraham disebut bapak orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika dia melakukan, mempersembahkan Ishak, itu tadi loh, itu perbuatan. Itu iman. Dia mau persembahkan Ishak, itu iman. Karena apa? Dia yakin kalau keturunanku yang banyak dari Ishak, Ishak boleh tetap hidup. Itu iman, Pak. Oke, sudah sangat jelas sekali ya pembedahan ayat firman Tuhan malam hari ini, Pak Roni ya. Semoga bisa menjadi satu kekuatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang ikut Zoom ini, semakin kita mempersiapkan diri kita ya, supaya tetap senantiasa boleh terpilih ya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Di ada satu ayat firman Tuhan yang cukup menguatkan saya juga, yaitu di Wahyu 3 ayat 5 ya. Di situ dikatakan bahwa barang siapa yang menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, ini yang saya garis bawahi ya, barang siapa yang menang ya Pak ya. Ya. Namanya akan dihapus dari buku kehidupan. Kalau namanya barang siapa menang ya berarti harus ada perjuangan ya Pak ya. Harus ada tindakan yang nyata, yang sungguh-sungguh untuk keluar menjadi seorang pemenang, Pak. Nggak tenang-tenang aja, nggak santai-santai aja, seperti orang yang datang ke pernikahan itu, ya udah santai-santai aja, nggak usah bawa pakaian pesta, nggak usah bersih-bersih, nggak usah mandi dan sebagainya. Begitu ya Pak Roni ya Pak ya. Kita harus benar-benar berjuang, Pak, untuk bisa menang supaya nama kita tidak terhapus ya dari kitab kehidupan. Amin, teman-teman. Ya. Amin. Oke, terakhir mungkin Pak Sutono sudah menyambung atau ingin bertanya, Pak Sutono, sebelum kita tutup karena waktunya sudah 1 jam. Silakan Pak Sutono. Halo. Ya. Ya, silakan Pak. Waduh. Terakhir Pak. Betul, pertama-tama saya minta maaf, saya terlambat karena ada dan minggu lalu kami juga tidak datang, absen karena perjalanan ke Semarang, nengok orang tua yang sedang sakit di Elizabeth. Saya tadi mendengar sepintas apa yang disampaikan oleh Pak Roni itu mengenai 10 gadis, 5 bijak dan 5 bodoh, ya. Telah dijelaskan beberapa kali dan rasanya juga sudah berulang-ulang kali gitu ya Pak ya, di gereja atau di mana. Nah ini memang pembahasan yang luar biasa yang harus perlu di-review atau diulang terus supaya kita paham benar dan kita rema dalam hidup kita. Tapi kalau kita bicara samping kiri kanan kita dan kita melihat bahwa ada orang-orang yang tadi yang seperti 5 gadis bodoh, apa yang harus kita lakukan? Karena ini memang kita tuh masih hidup, masih bersandingan dengan orang-orang seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang apa yang dikatakan 5 gadis bodoh, ini bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana supaya mereka juga menyadari hal itu. Kan ini belum terlambat ya Pak ya. Nah itu yang saya tanyakan. Bagaimana sikap kita atau perilaku kita atau cara kita untuk menyampaikan mereka yang kita anggap bahwa mereka termasuk 5 gadis bodoh itu Pak. Ya, jadi begini Pak Tono. Ya Pak. Ya, jadi kita menyarankan kepada dia, 5 gadis bodoh tadi akhirnya kan kehabisan minyak. Apa akibatnya kalau minyaknya habis? Adalah lampunya tidak bisa nyala, betul ya? Betul. Nah, padahal lampu nyala itu
dibutuhkan supaya apa? Anda jadi terang. Iya. Betul ya, Pak? Nah, Betul, Pak. terang itu apa toh? Terang itu tadi orang melihat Anda itu siapa. Iya. Ya. Nah, istilah terang itu bicara tentang anak Tuhan, tentang kebenaran. Berarti agar supaya Anda tidak kehabisan minyak, Anda tetap harus melakukan perbuatan baik dan benar supaya orang melihat hidupnya Anda itu ada Yesus Kristus Tuhan di tengah-tengah kita. Ada terangnya. Sehingga ketika mempelai itu datang, kita mesti tetap menyala sebagai terang. Berarti perbuatan baik dan benar itu tetap penting. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Hadi tadi tentang Wahyu pasal 3 ayat 5. Pak Fran, bukakan Wahyu 20, Pak Fran, ayat 13. Wahyu 20 ayat 13. Nah, tak tunjukkan bahwa perbuatan itu begitu penting. Nah, Wahyu silakan, 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah, silakan. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya di Alkitab, teman-teman. Silakan dikasih stabilo. Dikasih garis. Lihat itu. Dihakimi oleh karena apa? Perbuatannya. Kalau orang tidak ada perbuatannya, ya dapat 0 tuh. Kan begitu. Perbuatan baik tidak ada. Isinya jadi Kristen tapi perbuatannya keliru semua. Ya pasti tidak masuk toh. Ya. Oleh karena itu, pandangan orang Kristen yang berkata, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Sudah pasti mereka itu binasa lah. Bukan kita menghakimi, tetapi apa? Kita tahu berdasarkan firman Tuhan bahwa perbuatan baik dan benar tetap harus kita lakukan supaya apa? Kita tetap memelihara terang itu tadi. Kalau kita melakukan kebenaran, berarti kita ada di dalam terang, kan begitu? Nah, demikian Pak Tono, bisa difahami. Baik, siapa? Itu saja. Silakan yang lain, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Tono. Oke, Pak, karena waktunya sudah 1 jam, sudah habis. Terakhir saja, saya mau simpulkan bahwa Matius 22 ayat 14, di situ dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kita yang merasa sudah dipanggil untuk menghadiri masuk ke dalam kerajaan Allah, agar kita selalu senantiasa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan getar, menjadi garam dan terang buat semua orang, sehingga pada saat ketika kita datang ke perjamuan itu kita benar-benar sudah mempersiapkan diri kita, sehingga kita semuanya bukan saja menjadi pribadi yang dipanggil, tetapi kita juga menjadi pribadi yang terpilih. Amin, saudara ya. Oke, malam hari ini kita sudahi diskusi kita lewat Zoom ini. Ini sangat memberikan banyak manfaat, pengetahuan firman Tuhan tentang kebenaran buat kita. Semoga kita semakin antusias, semakin kuat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati. Oke, malam hari ini kita mau tutup Zoom kita malam hari ini. Pak, saya mohon izin Pak Roni untuk saya mau mendoakan Pak Mikael ya, yang lagi sedang sakit ya Pak ya, Pak Roni ya. Sama mertuanya Pak Sutono bagaimana Pak kondisinya Pak? Iya, Pak Subianto Pak. Pak Subianto ya. Pak Subianto, beliau sudah pulang dari Rumah Sakit Elizabeth Semarang kemarin, tetapi masih dalam proses penyembuhan Pak. Pemulihan kreatinnya tinggi karena memang dulu pernah sakit ginjal ya. Itu dikasih obat dokter tidak diminum, kan kreatin naik, maka kemarin ke rumah sakit lagi, tapi sekarang sudah melalui proses semakin membaik Pak Roni. Ya, oke. Ya, puji Tuhan, ya, puji Tuhan.
Oke Pak, saya akan doakan ya Pak ya. Nanti sekalian saya doa penutup, nggak apa-apa ya Pak Roni ya. Ya, Yuk saudara, kita bersatu di dalam doa. Sumber penghidupan kami Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Raja kami Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, sungguh kami merasa diberkati Tuhan atas pengajaran dari Pak Roni Tuhan. Semoga ini selalu senantiasa memberikan kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Bapak, malam hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Sugianto Tuhan yang saat ini mengalami pemulihan Tuhan. Kami bersatu hati malam hari ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan. Biarlah kreatingnya Tuhan yang masih tinggi itu Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah Tuhan. Engkau lakukan mujizat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat malam hari ini kreatifnya akan turun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan segala sakit penyakit yang ada dalam diri Pak Sugianto, Engkau keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk Pak Michael Tuhan, yang malam hari ini masih membutuhkan banyak istirahat Tuhan, oleh karena kelemahan tubuhnya Tuhan. Beliau boleh mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan boleh menyembuhkannya Tuhan. Ada mukjizat yang terjadi Tuhan malam hari ini dengan kuasa superior Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau perintahkan segala sakit stroke itu yang ada pada diri Pak Michael keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pergi hanya daripada tubuhnya. Dan sembuh dan jadilah sempurna hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan akan ada mujizat yang terjadi buat Pak Michael Tuhan. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Roni, Pak Fran Tuhan, Kau berkati kehidupannya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan selalu membawa hasil Tuhan. Kami juga memberkati semua teman-teman kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Biarlah kami selalu mengalami damai sejahtera sukacita-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. amin. Sampai ketemu Pak. Ketemu Pak. Sampai ketemu. Ya, Ketemu ya Pak ya. sampai ketemu ya. Pak.